Selamat berjumpa lagi Ibu, Bapak, dan Saudara semua. Shalom. Semoga kita semua berada dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saya tahu tidak semua orang yang mendengarkan renungan ini berada dalam kondisi sehat sempurna. Apapun kondisi yang kita sedang alami, yakinlah bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita sebagai umat-Nya. Ini adalah renungan dengan tema hubungan-hubungan pribadi. Kita sudah sampai pada Injil Matius pasal 18. Pasal ini sungguh menjadi pasal yang penting untuk etika Kristiani. Di dalam semua agama ada 3 unsur penting yang selalu ada. Yang pertama adalah dogma yang membahas isi kepercayaan yang dianut dan difahami oleh umatnya. Yang kedua adalah etika yang membahas tingkah laku yang seharusnya dijalankan berdasarkan keyakinan yang dipegang. Dan yang ketiga, praktika yang mengatur upacara-upacara keagamaan dan hal-hal lain yang tidak ditampung dalam 2 bidang pertama. Saudara, sebelum membahas setiap perikop di dalam Matius pasal 18, baiklah kita membicarakan pola dasar pasal ini tentang hubungan dengan sesama kita. Pembahasan ini didasarkan pada buku tafsir seorang penafsir Perjanjian Baru yang cukup terkenal, yaitu William Barclay, asal Inggris. Menurut Barclay, ada 7 kualitas yang harus dimiliki oleh semua pengikut Kristus di dalam hubungan pribadinya. Yang pertama dan terutama adalah kualitas kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati seperti seorang anak kecil yang dapat menjadi warga kerajaan surga. Ambisi yang berlebih-lebihan, prestise, ketenaran pribadi, keuntungan pribadi, kesombongan, dan sebagainya adalah motivasi-motivasi yang tidak punya tempat di dalam hidup orang Kristen. Itulah kualitas kerendahan hati, sangat ditekankan. Yang kedua, kualitas tanggung jawab. Dosa yang terbesar adalah ketika kita mengajarkan orang lain untuk berbuat dosa, khususnya apabila orang itu lebih lemah, lebih muda, atau kurang pengalaman. Penghakiman Allah yang paling berat tersedia bagi mereka yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karenanya orang Kristen selalu harus sadar bahwa ia mempunyai tanggung jawab dari tindak tanduknya, perbuatan, perkataan, dan seluruh perilakunya kepada orang lain. Yang ketiga, kualitas penyangkalan diri. Orang Kristen itu seperti atlet, baginya tidak ada latihan yang terlalu berat jika ingin menjadi juara. Dia juga seperti seorang murid yang siap mengorbankan kesenangannya dan waktu luangnya untuk mencapai kemenangan. Orang Kristen siap menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalanginya untuk taat pada Allah. Yang keempat berikutnya adalah kepedulian. Orang Kristen sadar bahwa Allah itu peduli kepadanya secara pribadi. Maka dia pun harus menunjukkan kepedulian terhadap sesamanya, khususnya terhadap mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi orang Kristen, setiap orang itu penting dan berharga sebagai anak Allah. Jika ada yang tersesat, maka dia harus dicari dan ditemukan kembali. Yang kelima adalah kualitas disiplin. Kebaikan dan pengampunan itu tidak berarti bahwa kita boleh membiarkan orang berbuat salah semau-maunya atau berjalan keliru. Orang yang seperti itu perlu dibimbing, diarahkan, diperbaiki, ditegur, tanpa mempermalukannya di depan orang lain. Disiplin harus selalu diberikan dengan tujuan rekonsiliasi dan bukan untuk membalas dendam. Yang keenam berikutnya adalah kualitas persekutuan. Umat Kristiani adalah umat yang selalu rindu bersekutu di dalam doa, di dalam suka dan duka. Mereka selalu ingin mencari kehendak Allah
Dalam persekutuan itu mereka saling mendengarkan dan bersama-sama beribadah. Yang ketujuh dan terakhir, semangat pengampunan. Karena dirinya sudah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Jadi demi Kristus, seperti Allah sudah mengampuninya, maka ia pun harus siap dan rela mengampuni orang yang sudah menyakitinya atau berbuat salah padanya. Nah, saudara, itulah 7 kualitas hidup pengikut Kristus yang diminta oleh Tuhan dari kita semua. Ini menjadi pola dasar dari Matius pasal 18. Kita akan membahasnya nanti lebih mendalam pada minggu-minggu yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberi kepada kita keterbukaan hati dan pikiran yang jernih untuk menangkap dan memahami firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mau bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu itu sungguh kaya dengan pengajaran, membuat hidup kami menjadi terarah dan cerah, penuh pengharapan dan sukacita. Biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan hikmat dan kemampuan kepada kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk sesama kami yang lemah, tersingkir, dan kekurangan. Berilah kami mata dan hati yang terbuka untuk mau menolong siapapun juga sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau menolong dan menyembuhkan mereka kembali. Berkatilah semua cara pengobatan yang dijalani, dan berkati juga keluarga yang mendampingi. Berikan kepada mereka semangat dan sukacita untuk melayani kekasih yang sakit. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta dan terdekat. Berilah kekuatan dan penghiburan, iman dan pengharapan kepada mereka untuk melanjutkan hidup ini tanpa kehadiran kekasih yang telah terlebih dahulu dipanggil pulang. Kami mendoakan untuk para pekabar Injil dimanapun juga. Berkatilah pelayanan mereka untuk menyebarkan kabar baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya dalam hari-hari ini, di mana timbul berbagai masalah. Masalah polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Masalah korupsi yang merajalela. Masalah hukum dan keadilan. Kiranya Tuhan menuntun para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan benar. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.